Shalom buat kita semua, selamat sore. Kita percaya hari ini adalah hari yang diberikan Tuhan untuk kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Kita siap memuji Tuhan, amin. Saya percaya tempat orang saudara tempat ini dan juga saudara yang menyaksikan di live streaming siap untuk memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sekarang kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Oh Tuhan, Kau sungguh baik buat kami Tuhan. Kami ada hari ini Tuhan, itu semua kemurahan-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang ke tempat ini Tuhan dan menyaksikan juga program ini Tuhan. Karena kami rindu Tuhan lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu memuliakan Engkau Tuhan. Karena kebaikan-Mu atas kami Tuhan. Kau sungguh baik buat kami Tuhan. Oh Rabashanda Karalaba Shekir Bikarala. Bila sore ini Tuhan kami memberi yang terbaik yang ada pada kami Tuhan. Kami ingin membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami ingin memuliakan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan pada saat kami memuliakan dan menyukakan hati-Mu Tuhan, maka mujizat terjadi dalam hidup kami Tuhan. Oh terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, hamba serahkan kebaktian dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Biar nama-Mu saja dipermuliakan. Dan kami tolak segala kuasa-kuasa yang menghalangi kami itu bisa menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami patahkan kuasanya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan. Tibakan dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Roh Kudus lawat kami sore ini Tuhan. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu. Kami siap mendapatkan lawatan-Mu Tuhan. Urapi kami sore ini Tuhan. Ya setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini rasakan lawatan-Mu Tuhan. Pulang dengan kemenangan daripada Engkau, kesembuhan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, yes Lord, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan ku ingin tetap di sini, yes Lord, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Saya bagi berdiri. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, yes Lord, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sekali katakan sinar
pahitmu, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Oh, ku ingin tetap di sini menikmati pahitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu, dan memandang indah wajahmu, dan memandang indah wajahmu. Mari semua. Kami ingin di sini. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu. Kami Kami butuh Kau Yesus. Kami butuh Kau Tuhan. Haleluya. Oh, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya Tuhan. Kami oh, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Oh, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala pertolongan-Mu dalam hidup kami. Oh, terima kasih. Shandalamako rabasande, orapapakana alabasando, shekerebe kalalapapakana lamo. Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau sungguh baik buat kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Seberapa punya hadir kami yakin Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu dan kami percaya Kau lebih rindu melawat kami Tuhan. Bila sore ini Tuhan, setiap anak-anak mendengar depannya menyaksikan program ini Tuhan, merasakan lawatan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar yang letih lesu Kau berikan kekuatan Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi anak-anak Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang selalu menggenapi janji-Mu Tuhan. Kalau Kau ingin menyembuhkan kami, Kau akan sembuhkan sempurna Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik buat kami Tuhan. Oh Rabasyandalam. Terima kasih Bapa. Sore itu kami musrah kembali sampai pada akhirnya Tuhan. Biar nama-Mu saja dipermuliakan. Kami ingin bersuka cita dalam Engkau Tuhan. Kami ingin menyampingkan segala persoalan kami. Kami mengutamakan Engkau dulu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada saat kami mencari kerajaan-Mu terlebih dahulu, maka selebihnya akan Kau tambahkan untuk kami. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Nyatakan kemuliaan berdebat ini Tuhan. Kami ingin bersuka cita dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu pada saat Kau disukakan Tuhan, maka mujizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kita yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Happy Sunday. Haleluya. Kita nyanyikan
masuki gerbangnya. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Yes, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Katakan ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Oh, kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, come on. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Katakan ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Amin. Halamannya dengan pujian. Oh, kataku hari ini harinya Tuhan. Yes, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Yes, Lord. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Haleluya. Kita percaya kita tidak pernah gagal. Amin. Haleluya. Dia tak pernah gagal. Sambil bertutup tangan saudara, kita nyatakan kuasa Tuhan di tempat ini. Haleluya. Yes, Lord. Dia tak pernah gagal. Yes. Karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah. Come on. Sebab Dia Allah. Oh, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Oh, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Amin. Yesus Raja. Katakan Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Yes, Lord. Karena Dia Allah. Oh, Dia tak pernah lalai. Yes. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah. Sebab Dia Allah. Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Oh, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Yesus Raja. Yesus Raja. Yesus Raja. Amin. Yesus Raja. Haleluya. Kita mau bersuka. Amin. Haleluya. Katakan, ku kan bersuka. Yes, Lord. Kan bersuka karena
kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Katakan, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi, yes, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Katakan, kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi, yes, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Katakan, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Katakan, rahmat-Nya, oh rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, yes Lord, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. One more time. Haleluya, hatiku bersuka. Haleluya. Bersama Bapak Ibu duduk kembali. Jesus is awesome. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Saya akan tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik buat kami. Kami bisa rasakan lawatan-Mu sore ini Tuhan. Ada pada setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu atas hidup kami. Kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, sebentar kami akan memberkati Kau Tuhan. Kami akan berikan persembahan kami Tuhan. Ingatkan kami akan persembahan sulung kami, nazar kami, persembahan kami Tuhan padamu Tuhan. Beritahu pada kami berapa yang harus kami beri Tuhan. Kami belajar setia Tuhan. Bukan masalah waktu dan tenaga saja, bahkan masalah keuangan kami Tuhan. Kami setia padamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub ada pada kami Tuhan. Dan kami tetap percaya Tuhan, kalau kami setia Tuhan, anak cucu kami tidak akan pernah meminta-minta Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap tangan yang memberi Tuhan. Kau berkati keluarganya, pekerjaan, usaha, studi, apapun yang Kau mereka lakukan Tuhan. Kau berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami beri bukan karena terpaksa Tuhan, tapi kami beri dengan sukacita. Kita beri dengan sukacita, katakan amin.
firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita merendahkan hati kita berdoa. Oh, terima kasih Allah. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Oh, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang kebaktian ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Oh ya, Basyekir Ibikarala. Buka hati kami Tuhan. Matikan kedagingan kami, rendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Bila hikmat yang dari surga ada pada setiap kami di tempat ini dan yang menyaksikan program ini Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk hidup kami Tuhan. Oh ya, Kalawasyakara Basyekir Ibikarala. Hamba berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya berasal dari hati-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu dulu, sekarang dan selamanya tidak berubah Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu apabila kami yakin dan kami lakukan Tuhan, kami melihat mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkata-katalah pada kami sore ini Tuhan. Karena kami anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini dan menyaksikan program ini Tuhan, siap untuk mendengarnya. Haleluya Jesus. Thank you. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, kelindungan-Mu Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk anugerahmu, terima kasih untuk lawatanmu. Ya, terima kasih untuk hadiratmu bersama-sama dengan kami yang juga ada di live streaming Tuhan. Kami berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan memerdekakan kami, supaya kami belajar mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Tolong Tuhan nyatakan kuasa mujizat-Mu, urapi kami semua yang hadir di tempat ini dan juga ada di live streaming. Biar cinta kasih Tuhan boleh turun atas kami dan kami bisa melihat hidup kami dibenarkan, hidup kami merdeka karena kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jika umat Tuhan berjalan nanti bakal suatu apapun buat kami yang hadir, yang ada di live streaming, Tuhan berkati. Anugerah Tuhan turun atas mereka, karena kami percaya di mana kami ada dan berada, setelah kami respect, menghargai hadirat urapan kuasa Tuhan, maka Dia akan bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus mengatakan, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara silakan duduk, shalom. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini, pada sore menjelang malam, tadi saya ingin mengajak saudara bersama-sama untuk bisa mengerti arti iman. Ya, yang dulu saya sudah memberikan saudara, iman itu di Ibrani 11 ayat 1. Iman ada dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Diharapkan sama yang tidak kelihatan. Jadi belum terwujud. Nah, definisi iman itu adalah believing, speaking, obey. Nah, believing sudah saya jelaskan buat saudara, yaitu kita harus tahu siapa itu Yesus. Saudara menyembah kepada siapa, saudara juga harus tahu siapa yang sudah sembah. Right? Itu sudah ada di YouTube, saudara bisa melihat di YouTube-nya. Dan yang kedua adalah perkataan. Karena mati hidup kata firman Tuhan, mati hidup manusia dikuasai dengan apa? Lidahmu sendiri. Kalau saudara ngomong dengan yang negatif, saudara akan hidup dengan yang negatif. Tetapi kalau sudah ngomong yang positif, menguatkan, menginspirasi hidup saudara, mengangkat iman saudara, mempercayakan imanmu dengan apa yang kamu percaya, maka saudara akan lihat masa depanmu penuh harapan. Nah, yang ketiga, believing, speaking, and obedient. Nah, belajarlah ini apa arti obey. Nah, obey itu adalah tunduk. Banyak orang sulit sekali saudara untuk berkata tunduk. Kenapa saudara? Karena seringkali kita ini ingin melakukan apa yang menjadi keinginan atau kemauan kita. Karena kita pikir apa yang kita inginkan dan kemauan itu yang terbaik. Belum tentu. Karena manusia hanya melihat secara shortly apa yang terjadi di depan mata kita. Oh, misalkan kalau keributan, oh si A salah, si A benar, gitu ya. Soal kecelakaan, oh kenapa itu terjadi? Kok bisa begitu? Hanya dipandang mata sejauh mata, tapi Tuhan tidak melakukan itu. Saudara buka di dalam Yesaya 11, ayat yang ketiga, ia yang kesukaannya takut akan Tuhan. Tuhan tidak menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menurut kata orang. Jadi Tuhan tidak menghakimi sekilas pandang. Tuhan tidak melakukan segala sesuatu hanya satu kelebat aja. Enggak, kelebat tahu sih ya, satu jalan begitu saudara. Maksudnya, cepat sekali, enggak. Dan dia tidak berkata, tidak menghakimi menurut kata orang. Nah, kita seringkali melakukan menurut kata orang. Jangan begini loh, jangan begitu loh. Oh awas loh, nanti ada virus yang mematikan. Saudara tidak perlu takut dengan Omicron. Saudara tidak perlu takut dengan COVID-19. Yang saudara harus takutin apa? Virus sinetron. Itu yang saudara takutin. Kalau yang lainnya perlu ditakutin gitu. Kenapa? Karena sering dengar berita, karena sering dari orang yang ngomong, terus melihat kenyataan banyak yang meninggal, dan melihat kenyataan banyak yang sakit, iman kita jadi down. Nah, makanya saya mengatakan tunduk is not easy. Tetapi bagaimana caranya imanmu bisa naik? Hanya jalan satu-satunya. What you believe, kamu harus percaya 100% dengan apa yang kamu percayai. Kalau enggak, kan repot. Kalau kita mempercayai apa yang negatif, jadilah sesuai dengan imanmu. Ya imanmu begitu, saudara. Tapi kalau sudah mempercayai yang positif, sudah akan melihat sesuatu yang luar biasa. Makanya tadi pagi, saya lagi khotbah saudara ya, tentang perjalanan Tuhan Yesus menuju penyaliban. Nah, saudara lihat itu baik-baik dan simak baik-baik. Supaya saudara ngerti, banyak orang ini seringkali
hanya melihat apa yang di depan mata kita. Tetapi apa yang isi dalam kita tidak ada yang tahu. Kecuali Tuhan dengan diri saudara. Makanya kita ini harus jujur, ya. Saya ingin menyampaikan buat saudara, saya mau cuplik satu, saya tidak khotbah ini, tapi saya mengatakan buat saudara tidak bisa melihat bagian luarnya. Tapi saya ingin mengajak saudara melihat bagian dalamnya. Buka dulu Matius 27 ya. Biar caranya. Nah, inilah saudara, makanya Tuhan itu selalu melihat yang jauh lebih ke depan. Hal yang sama, saya tadi pagi nata, kalau saudara tahu artinya ini, saya akan kasih hadiah pulang dari sini. Hal di sini juga sama, saudara. Kalau saudara tahu artinya ini, saya akan kasih hadiah buat saudara. Yakin, Pak? Yakin, 100% yakin. Ya. Matius 27. Sudah ketemu? Ayat yang ke-15. Nah, saudara paling senang kalau di sini, kalau saudara bisa mengerti artinya, maka, tapi kalau saudara udah nonton YouTube-nya, saudara nggak boleh. Saudara bisa lihat nanti YouTube paginya, itu komplit saya ngomong 27 ayat 1 sampai 31. Ya. Nah, ini ayat Matius 27 ayat 15. Kalau saudara bisa ngerti ayat ini, saya kasih hadiah buat saudara. Ya. Dengar baik-baik. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri. Untuk apa? Membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Jadi, saya ulang ya, telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Nanti saudara juga bisa melihat di dalam Lukas 23 sampai 24, cuma saya ngomong ini, ya, dengar baik-baik. Nanti itu akan dijelaskan di Lukas 23 sampai 24. Karena saya tidak ngomong ini, saya ingin mengomongkan tentang kependudukan. Nah, saya mengatakan buat saudara, kira-kira apa nih? Matius 27 ayat 15 artinya. Ayo, karena live streaming gak enak kalau saya ngomong ini di gereja masalahnya. Ya, apa? Ia telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri. Siapa wali negeri itu? Pilatus, ya kan? Pilatus itu wali negeri. Jadi kalau zaman-zaman sekarang itu gubernur, gitu saudara ya. Menjadi kebiasaan bagi wali negeri, telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Nah, ngerti nggak kira-kira nih saudara? Jadi ini tuh sebenarnya kan ini peristiwa para imam itu menangkap siapa? Yesus. Lalu diberikan kepada Pontius Pilatus untuk diapakan? Nah, untuk dihukum. Nah, ayat ini luar biasa sebenarnya saudara. Di sini dikatakan telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri membebaskan. Kenapa? Saat itu, kalau saya boleh ngomong sudah, zaman itu adalah hari-hari Paskah. Itu ada, saudara bisa lihat di dalam Lukas 23 1 sampai 24 ya. Saya menjelaskan karena itu hari Paskah. Hari Paskah itu para imam enggak boleh membunuh orang. Ya saudara ya. Jadi itu diserahkan kepada orang lain. Gitu ya. Kenapa? Supaya itu yang menentukan. Nah, apa bedanya? Imam-imam itu yang menangkap Yesus. Lalu dia nggak bisa membunuh, cari tangannya orang lain. Jadi seakan-akan imamnya itu bagus. Benar, nah itu ada di dalam, sudah bisa lihat Lukas 23 sampai 24. Nah, saya tidak mau, itu saudara lihat sendiri ya. Nah, saya mengatakan buat saudara, supaya saudara sama saya ngerti dan tahu bahwa inilah yang terjadi zaman sekarang. Memakai tangan orang lain dan kita merasa aman, baik, saleh, tapi orang lain yang apa? Yang jelek. Hal yang sama. Banyak orang anak-anak Tuhan berkata, kalau kita ini disuruh obedient, kamu kok begini, kamu nggak boleh gini. Nah, pengaruhnya jadi pengaruh yang negatif. Tuhan itu menganjurkan kita obedient untuk apa? Untuk membuat diri saudara sukses. Tuhan mengajar saudara obedient supaya kamu melihat kemuliaan Tuhan.
Saudara Tuhan ngajarin obedient supaya saudara melihat kasih anugerah yang besar. Tuhan ngajarin kita obedient untuk dapat kasih karunia anugerah yang daripada Tuhan. Sebab saudara dan saya ini terbatas. Tidak mungkinlah kita ngerjain sendiri, pasti tidak mungkin punya. Bayangin saudara, waktu kita mau bangun state, mau rombak semuanya state yang ada di Rancho, dan kita buat dengan yang lebih istilahnya menarik untuk banyak jiwa-jiwa datang ke gereja untuk dilawat, dijamah Tuhan dan whatever lah saudara dengan tujuannya. Waktu disodorin jumlahnya membuat orang langsung habis pingsan. Sih saudara. Kenapa? Jumlahnya puluhan ribu US dollar. Kira-kira menurut saudara gimana dong? Bukan berarti saya minta duit ya, enggak. Saya membuktikan arti kepenundukan. Kalau saudara melihat hal itu, terus apa? Ibrani 11 ayat 1, tidak akan ada pada diri kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita apa? Harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Sekarang disodorin puluhan ribu, hampir mencapai ratusan ribu, terus kita ngomong apa? Mana mampu? Kan gitu saudara. Jumlahnya berapa? Saat ini COVID. Mana bisa? Tidak mungkin. Makanya jadilah sesuai dengan imanmu. Imanmu berkata tidak bisa, tidak mampu. Sama dengan COVID. Sama dengan keadaan. Susah, sakit. Aduh. Oh Omikron. Jangan Omikron. Sinetron. Gitu saudara. Iya kan? Kalau saudara lebih mau mematikan, Omikron itu sudah mematikan. Kenapa? Kamu sudah divaksin kok. Betul nggak? Dikasih booster tidak bakal mati lah saudara. Sinetron. Mati. Kok bisa? Bisa lupa loh kita makan 3 hari 3 malam. Bisa kita tidak memperhatikan suami istri. Ribut besar. Nggak mau kerja. Kenapa? Habis ini sambung. Aduh seru. Wah apalagi kalau ibu-ibu. Kalau namanya film Korea. Gimana gitu. Aduh rasanya. Jangan dong pak. Alah papa. Apa tunggu. Ambil sendiri. Hanya gara-gara siapa? Yung. Apa gitu ya. Nggak tahu saudara. Sampai akhirnya suami ribut besar. Besok ke pengadilan cerai. Bukan saudara. Itu yang berbahaya. Itu yang ditakuti. Mau Omikron, kasih seminggu 2 minggu, bubar saudara. Udah obatnya. Obatnya cuma tidur, istirahat, minum vitamin. Lah sinetron, kasih vitamin, dibuang. Suruh tidur, malah begadang. Disuruh apa? Disuruh makan ini, tidak mau. Lebih enak nonton sinetron. Karena nyaman. Itu bantal yang biasanya ini bantal kok jelek. Bantal ini wah tidak enak. Karena gara-gara sinetron jadi empuk itu bantal saudara. Kenapa? Main. Ya, kenapa? Saudara tidak takut dengan sinetron. Kenapa? Merasanya nyaman. Merasa tenang. Kenapa? Semua keinginan dan kemauan yang ada di dalam hati, roh, tubuh, jiwa, roh, dari ujung rambut sampai bawah kaki, organ tubuh, dikasih hal yang menyenangkan. Jadi akhirnya dia duduk, fokus, tidak pernah berpikir yang padahal itu negatif, sama sebenarnya. Kalau kita bisa berpikiran yang benar tentang firman Tuhan, kamu gampang sekali untuk obedient. Karena seringkali kita tidak punya pemikiran untuk yang benar tentang Tuhan. Kenapa? Banyak dengar kata orang. Itulah kebingungan. Coba saudara dibilang, Korea itu jelek. Kamu mengikat, kamu terkutuk masuk neraka. Langsung pasti dibalas tuh. Kamu yang masuk neraka. Apa dosanya? Kamu mau tahu? Ini bagus pelajaran. Tahu nggak? Monyong? Wah, ribut saudara. Suami istri aja bisa diajak berantem. Jangan coba-coba saudara dan saya menjelekkan keinginan kita bisa berantem saudara. Apalagi virus sinetron. Bisa pecah lebih perang. Dulu pernah perang zaman saya itu Iran dan Irak. Perang melebihi perang Iran dan Irak. Saya mengatakan buat saudara. Lalu gimana caranya? Saya mengatakan buat saudara satu hal. Berkali-kali saya berkhotbah ini. Persamakan persepsi kita akan Tuhan. Apa sih tujuan Tuhan untuk kita obedient? Untuk apa saudara sama saya obedient? Tadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi
Sekarang yang saudara harapkan itu apa? Apa yang saudara harapkan? Menurut saudara, anakku mau sukses. Aku tidak mau hidup seperti ini. Supaya aku betul-betul bisa melihat apa yang kulakukan terberkati. Oke, saudara harapkan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau tidak kelihatan, gimana mewujudkan harapan yang tidak kelihatan di depan saudara menjadi kenyataan? Piye cara? Coba ngomong kiri kanan. Lu tahu nggak? Yang hanya berharap, yang tidak ada, yang berharap, yang tidak ada apa? Wujudnya kan? Apalagi yang tidak kelihatan. Jadi blank. Coba ngomong kiri kanan, saya minum. Saya mengatakan buat saudara, berarti dua-duanya itu seakan-akan nggak ada di dalam akal pikiran dan hati kita, karena kita tidak tahu. Nah, disinilah kalau saudara sama saya nggak tahu, ya sudahlah, serahkan dengan yang tahu. Jangan yang tahu itu di against. Kadang-kadang gitu loh, sudah minta tolong, ditolong malah dimaki-maki yang nolong saudara. Loh gimana? Wong kamu udah minta tolong. Kalau saudara tidak tahu, sedangkan saudara berharap, saudara pun juga tidak tahu bakal terjadinya gimana. Sedangkan habis kedua yang saudara tidak melihat apa yang masa depan saudara. Makanya Tuhan berkata, iman. Nah, iman definisinya believing, speaking, obey. Nah, apa itu obey? Nah, buka sekarang Kejadian 12 gitu saudara. Kejadian 12 ayat yang pertama. Veda kalau udah 4:30 kasih sign. Ya. Kejadian 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada siapa? Abram. Kejadian 12 ayat pertama. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Terus pertanyaan saya, ayat 12 ini waktu Tuhan berkata firman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Jadi dia suruh keluar dari negerinya, keluar dari bapak ibunya, lalu dari sanak saudaranya, lalu keluar dari rumah bapaknya ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pertanyaan saya, kalau ada orang berkata kepada saudara, top, ayo, sekarang keluar kamu dari negerimu. Oke? Dari sana saudaramu, dari rumah bapamu. Nanti tak kasih tahu tempatnya. Sudah mau pergi nggak? Saya mengatakan buat saudara, sudah mau pergi nggak? Ayo saudara. Nah, makanya kenapa kita tidak mau pergi? Karena kita tidak tahu tujuannya. Makanya saya ulang lagi. Iman ayat 11, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang udah terjadi belum? Belum. Saya ulang ya. Iman, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti apa? Buktinya apa? Yang belum kita lihat kan? Nah, jadi saudara melihat ini di depan ini apa? Blank dong, sama-sama blank. Hanya Nah, tadi dikatakan itu baru saudara lakukan yang pertama, definisinya. Kedua, belief toh, betul kan? Belief yang kedua. Nah, yang ketiga, sekarang saudara disuruh obedient. Saudara tidak bisa hanya percaya doang. Tidak bisa. Makanya saya mengatakan believe, believing, speaking, obey. Saudara tidak bisa hanya believe. Saudara tidak bisa hanya speaking, tapi saudara juga ada obediennya. Kenapa? Karena belum tahu piye caranya mewujudkan apa yang saudara imani. Sama saudara, saya tidak mimpi. Mereka itu banyak mujizat sekali. Sampai ada orang yang sudah meninggal bangkit, saudara. Anak yang sudah divonis mati hidup. Saya tidak punya pemikiran itu dari dulu, saudara. Tetapi kenapa? Karena inilah yang dilakukan Tuhan kepada Abraham. Makanya keluarlah Ibrani 11 ayat 1. Dia ngomong, pergilah dari negerimu Abraham. Tinggalkan sana saudaramu. Terus keluarlah dari bapamu. Parah enggak orang tuanya? Kebanyakan akan berkata,
Kamu tuh gila yang ngikutin yang gak ada wujudnya. Mau jadi apa sih? Itu ya saudara ya. Kamu mikir dong dengan jelas. Mikir dengan otak yang cerdas. Supaya kamu tahu bahwa itu gak benar. Gak ada kenyataan masa depanmu hancur. Saya mau tanya buat saudara. Kenapa kalau hal yang gosip saudara dengar? Halo? Kenapa untuk fitnahan saudara nimbrung? Di sini gak ada, di sana saudara ya. Kenapa kalau orang lagi benci sakit hati saudara malah komporin? Why? Karena hati dan pikiran kita sudah negatif ikut di dalamnya. Tetapi waktu dikasih kebenaran firman Tuhan, saudara stop, back off. Saudara berkata, enggak mungkin. Hanya saya mengatakan buat saudara, jika saudara mau dipulihkan Tuhan tahun 2022, belajar obedient. Dari mana? Yang pertama, waktu Abraham disuruh meninggalkan negerinya, sanak familinya, dan keluarga bapaknya, inilah yang Abraham pegang. Ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi apa? Bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi apa? Berkat. Pertanyaan saya, bisakah saudara mempercayai setiap janji yang ada di Alkitab? That's the point. Makanya believing, speaking, obey. That's it. Ini baru 3 yang saya bagikan buat tentang iman. Ini yang saya temui dalam hidup saya. Saya berusaha untuk membuktikan bahwa firman ini betul. Kenapa? Saya dari orang yang tidak pernah percaya dengan orang. Kalau saya tidak ngelakuin, saya tidak ngalamin, jangan harap saya percaya. Bukan saya seperti Thomas, tidak. Saya percaya 100%. Tetapi saya harus menjelaskan kepada orang, karena saya pengajar, biar caranya kamu bisa mendapatkan itu. 3 hal di dalam kehidupan saya yang saya benci. Tinggal di Amerika, jadi pendeta, jadi gembala. Itu yang saya benci. Tapi 3-tiganya diberikan kepada Tuhan dengan suatu penglihatan yang menurut saya spektakuler. Di Jalan Barangka itu, di daerah West Covina sana, di dalam waktu saya dipinjemin dengan salah satu orang yang pengusaha, disuruh tinggal di rumah itu. Lalu jam 2 pagi waktu saya berdoa, tembok itu, satu batu tertutup, satu batu terguling. Yang tertutup itu berkata, kalau kamu nekat pulang ke Indonesia, seluruh pelayananmu tertutup seperti batu yang menutup kubur Lazarus. Saya sampai cubit tangan saya nih sekarang. Stres atau enggak? Kenapa? Saya mengalami stres menurut saya. Kenapa? Enggak ngapa-ngapain dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, baru Minggu pelayanan. Ya ilah, pelayanan itu melihat orang-orang ada musik 7 keliling, ada yang sedih gendong anak, ada yang main keyboard ngikat kaki, ada yang membacain firman lempar kertas, ada yang baca itu ada majalah Indonesia yang dulu-dulu tuh baca sana ketawa sini terus mau diapain ini gereja di Amerika ini? Udah lebih stres lagi saudara. Sudah mau pulang saya. Dan malam jam 2 pagi. Dan tembok yang satu lagi ada 2 kubur yang tertutup dan tempat kubur yang terbuka. Waktu yang satu lagi di sampingnya itu kubur terbuka. Jika kamu mau tinggal di Amerika dan kamu menurut apa yang kukatakan, maka kamu akan melihat seperti aku membagikan Lazarus. Banyak mujizat akan terjadi. Apakah itu sudah terjadi? Tidak. Saya bilang hidup saya stres sudah. Nggak tahan. Kalau di Indonesia Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma 1. Saya at least 1, bisa kadang dapat 2. Minggu saya bisa pelayanan sampai 8-9. Hitung aja, penghasilan saya berapa, kalau di sini berapa. Di Amerika ngeluarin duit terus. Karena nggak kerja kan saudara, dari mana? Yang mengatakan wah saudara. Tapi saya disuruh hidup dengan apa? Janji Tuhan. Udah jadi belum? Nggak jadi. Nah itulah yang dikatakan obedient. Resikonya ada. Karena saudara harus obedient. Kalau saudara melanggar keobedientan saudara, jadi nggak jadi. Besar resikonya, besar. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah saya mengatakan buat saudara, supaya saudara sama saya ngerti, saya disuruh hidup dengan janji stres. Tapi Tuhan hanya menyuruh kamu obedient. Saya baru ngeh apa yang dialami Abraham.
Saya tidak pernah menyangka saya bisa punya rumah di Amerika. Saya tidak bisa menyangka bahwa Tuhan suruh saya mendirikan gereja. Saya tidak pernah menyangka untuk mempertahankan segala sesuatu iman kita. Dan diberitahu tahun 19, 20, 21, 22. Apapun yang terjadi dan hari ini semua terjadi. Saya tidak pernah menyangka itu, saudara. Kenapa? Karena posisi saya. Karena saya seorang pemain bulu tangkis. Tetapi kalau saudara mengerti arti iman, believing, speaking, obey, maka saudara akan mengalami apa yang Abraham alami. Makanya saya mengatakan manusia itu lebih senang mendengar kata orang. Yesaya 11 ayat 3. Ia yang kesukaannya takut akan Tuhan. Tuhan tidak pernah menghakimi dengan sekilas pandang atau menurut kata orang. Tuhan itu tidak pernah menghakimi dengan sekilas pandang atau menurut kata orang. Tetapi kita gampang sekali judge. Gampang sekali memberikan pengaruh. Gampang sekali menghakimi. Kenapa? Maka yang negatif itu akan menjadi apa? Sampah. Sama 3 minggu lalu. Peter itu berkata gini, kok Gun, sampahnya itu sudah besar. Sudah numpuk. Waktu saya lihat, aduh jelek banget. Numpuk, tinggi banget. Akhirnya karena itu kenapa tidak diangkat-angkat? Karena ditutup pintunya. Karena suka terjadi ada yang maling, ada yang yang loncat dan lain sebagainya. Makanya ditutup pagernya. Karena dulu mobil butut aja dibongkar itu toh. Dibongkar, diambilin semua dashboardnya. Sudah butut tahun berapa itu? Tahun berapa mobilnya? 80-an kali ya. Sudah butut diambil juga, saudara. Betapa sulitnya di dalam dunia ini. Makanya kita gembok, kadang lupa ini hari apa. Begitu, oh iya diambilnya hari Rabu. Kita sudah masuk otaknya hari Kamis, saudara. Begitu Kamis sudah nggak ada, jadi numpuk. Nah, selalu saya hubungi dan diambil. Begitu diambil apa? Sampahnya sudah nggak ada. Begitu sampahnya nggak ada, indah. Bagus. Nggak ada yang kotor. Banyak anak-anak Tuhan menyimpan sampah di dalam hati kita. Banyak mereka lebih senang menyimpan sesuatu yang kotor di dalam pikiran kita daripada memegang janjinya Tuhan. Kenapa Abraham berhasil? Dia percaya Tuhan itu tidak pernah berdusta. Tapi manusia lebih senang perkataan manusia. Padahal Tuhan sudah berkata, manusia itu adalah apa? Pembohong. Tapi mau dipercayain lagi, saudara. Padahal dia tidak bisa menjanjikan apapun dalam hidup saudara. Guaranteed. Perhatiin omongan saya, ini last 3 minutes. Kalau saudara punya utang, guaranteed teman-temanmu akan kabur semua. Kenapa? Takut disuruh bantuin. Betul nggak? Mohon maaf nih, sudah sakit aja COVID-19. Mau ada yang datang? Dan tidak ada. Tidak ada. Ingat aja enggak, saudara. Saya mengatakan, Tuhan bukan seperti itu. Saat kamu menjelang mau penyakit kusta kayak mau apa, dia datang membesuk dan menengok kamu dan berkata, percayalah kepadaku, janganlah takut. Aku tetap selama-lamanya Yesus Kristus Tuhan, tidak pernah berubah. Betul, saudara? That's it. Kenapa kita harus percaya dengan manusia? Kenapa kita tidak bisa mempercayai Tuhan? Abraham yang tidak tahu betul-betul bagaimana yang diharapkannya terjadi, bagaimana yang tidak kelihatan itu bisa terwujud, dia hanya pegang apa? God's word. Itu nomor 1. Pegang janji Tuhan. God's word. Nah, hari ini saya lihat semuanya. Kenapa? Saya belajar dari Abraham. God's word. Di mana Tuhan belajarin Abraham untuk bisa Abraham mengerti. Pegang setiap perkataanku. Amin, saudara. Begitu juga dengan saudara hari ini. Jika saudara ingin melihat Ibrani 11 ayat 1. Belajar pegang apa? God's word. Makanya ayat ketiga. Peganglah janji Tuhan ya saudara. Ayat ketiga. Aku akan apa? Memberkati orang-orang yang apa? Memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semuanya kaum di muka bumi akan mendapat apa? Blessing. Dia bisa mempercayai janji Tuhan yang hanya sebuah janji. Kalau orang untuk kamu, orang itu akan dikutuk sama aku. Kalau orang itu memberkati kamu, kamu akan diberkati. Dia hanya berkata, yes, I believe you. Bukan hanya di mimpi, tapi dia melakukan. Dari mana dia melakukan? Mari kita lihat lagi, saudara ya. Wow, luar biasa. Lalu apa? Pergilah siapa? Abraham. Kalau dia tidak percaya, pergi enggak? Enggak pergi. Makanya dia pergi seperti yang apa? Difirmankan Tuhan kepadanya.
dan Lot ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat. Aduh, umurnya sudah 75 tahun. Saudara ingat khotbah saya 75 tahun. Aduh, hanya begini. Tapi dia bisa kokoh. Kenapa? Tidak banyak stres. Boleh buktikan inilah streaming. Ya, kalau saudara pikiran saudara itu enjoy. Dan tidak pernah kau masukin sampah hati dan pikiranmu. Dan saudara tidak mau yang negatif dalam kehidupanmu. Selalu positif. Garanti saudara, kau akan kuat. Kau akan hidup tidak dengan penyakitan. Tapi kamu hidup dengan sehat sempurna daripada Tuhan. Kenapa? Hati, roh, tubuh, jiwamu betul-betul fresh. Hanya pegang kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan akan memberikan apa? Kamu panjang umur. Tapi kalau kita ngomong begitu sulit kan diterima. Dengar saudara. Wah, hanya ngomong doang. Tidak, inilah firman Tuhan. Kalau enggak 75 tahun sudah habis. Umurnya 75, zaman tahun 25 tahun sudah. Aduh, speednya enggak ada. Saya jadi ingat. Waktu saya jalan pagi sudah saya mikir, wah masih 30-40-an. Wah, enggak ingat umur sudah 50 lebih nih. Baru lari. Seperti mau lepas ini jantung sudah. Cari minum, lupa bawa minum lagi saudara. Wah, mentang-mentang kaki kita semua mau lari, mau cepat sampai di rumah. Sampai pegang. Gini gue bilang, Tuhan jangan mati gara-gara lari ini gue. Ini sudah sama dengan hari ini. Kadang-kala kita ini tidak bisa ngerti bahwa Tuhan itu super dari segala-galanya. Amin. Dia pencipta langit dan bumi. Masa iya sih dia nggak bisa membuat saudara sukses? Tuhan hanya kasih rohnya, jalanin. Ingat seperti Hawa, dikasih rohnya jangan dilanggar. Polisi ngasih larangan supaya apa? Jangan kena tiket, betul nggak? Kalau saudara nggak pernah kena tiket, nggak tahu ya. Saya pernah diantar itu, driver license-nya selama 5 tahun, tidak pernah kena tiket. Datang sendiri ke rumah loh. Mantap nggak saudara? Saya nggak tahu sekarang. Saya mengatakan buat saudara, supaya saudara mengerti, saudara tahu. Janji Tuhan lebih dari itu semua, saudara. Kenapa kita tidak bisa percayai? Kenapa kalau kita sudah tahu terbatas? Kenapa kalau kita sudah tahu itu yang tidak benar? Kenapa saudara terima? Ingat, jangan seperti orang imam, betul? Yang sudah tahu bahwa itu jahat, dia tetap lakukan. Untuk apa? Mempengaruhi banyak orang untuk menyalibkan Yesus, bahkan membunuhnya. Jangan saudara lakukan itu. Jangan sampai kau membunuh masa depanmu. Jangan kau hancurkan hidup anak-anakmu hanya nafsu dan keinginan hati kita. Jangan kau lakukan, saudara. Sebelum selesai, saudara, lihat nih. Pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Ini membuktikan dia mempercayai Tuhan. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan Abraham berumur 75 tahun. Ayat yang kelima. Abraham membawa Sarah istrinya, Lot sanak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang di pura mereka Karan. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ. Singkat cerita, saudara lihat apa yang terjadi dengan hidup dengan janji Tuhan, hidup dengan ketaatan. Ayat yang kelima, hidup dengan kepenundukan yang Tuhan kasih tahu kepada Abraham. Apa yang terjadi? Ya, saya tutup dengan satu ayat ini. Kejadian 13 ayat yang kedua. Dia ngomong apa? Adapun Abraham sangat apa? Kaya. Banyak ternaknya, perak dan emasnya. Saya mengatakan buat saudara, bukan soal kayanya, bukan soal emasnya, bukan karena peraknya yang saya mau. Bisakah saudara memegang janji Tuhan? Bisakah saudara tunduk akan firman Tuhan? Bisakah saudara taat? Hasilnya sangat memuaskan. Abraham sangat kaya raya. Dengan apa? Emas. Dengan apa lagi tadi? Perak. Bayangin, begitu apakah rencana Tuhan kecelakaan? Memang betul loh. Yeremia 29 ayat 9, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh harapan. Jika saudara mengerti bahwa firman itu memberkati, memulihkan melalui saudara, mari pegang janji Tuhan. God's word itu memberkati hidupmu, suami, istri, dan anak-anakmu, serta keluargamu, sanak familimu, orang tua, mertuamu. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah berdusta. Ya dan amin, Alfa dan Omega. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. God is so good, God is wonderful. Dan untuk saudara yang jemaat di Miracle Center ini, saya hanya memberitahu buat saudara, seluruh teks tidak tebal akan saudara cek pada bulan Februari tanggal 10 sampai tanggal 15.
Saudara cek, semuanya akan dikirim by mail, ya. Jadi Februari 10 dan Februari 15, ya. Februari 10 sampai tanggal Februari 15 untuk teks tidak tebal saudara. Buat saudara yang belum menerima tanggal bulan itu, tolong cepat memberitahu ke sekretariat atau langsung kalau sudah tahu telepon saya, hubungi saya secepatnya, ya. Saya rasa tidak ada lagi, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kemurahanmu. Bila kami belajar tentang arti sebuah obedient. Kalau kita mengerti obedient, kami akan melihat betapa luar biasa sebenarnya rencana Tuhan untuk kami. Selalu indah, selalu sangat amat memuaskan, dan sangat memperlihatkan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan umat-Mu di dalam tangan-Mu, supaya mereka belajar obedient untuk melihat lawatan jamahan Tuhan dalam hidup kami semua. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah cinta kasih Tuhan boleh turun atas kami. Kami bersyukur dan terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan berikan buat kami. Ajari kami untuk setia ya Tuhan, mempercayai-Mu, sebab Kau tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Berkati juga yang ada di live streaming, berkati juga yang ada di tempat ini. Dan jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan dari pergaulan yang salah, jauhkan dari pergaulan yang tidak baik. Biar kasih anugerah Tuhan senantiasa menaungi kami. Terus dadangan jiwa-jiwanya baik di live streaming maupun di tempat ini. Dan terus berdoa untuk Amerika, Indonesia, Cina, India, dan juga bangsa Israel. Tuhan pulihkan mereka, jamaah mereka, dan seluruh bangsa di Indonesia juga untuk seluruh dunia. Pulihkan mereka. Takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Mari saudara, buat yang di streaming maupun di tempat ini, angkat oleh tanganmu. Aminkan apa yang saya katakan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati apa yang kau lakukan, dan diberkatilah kesehatan dan rohmu hari ini sekarang sampai selama-lamanya. Yang juga ada di restoran, diberkatilah kasih anugerah Tuhan turun atas hidupmu hari ini sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua katakan amin. Dance in my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. Oh, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Beri kemuliaan Tuhan kepada Yesus. Selesai, silakan duduk sampai ketemu.